Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. FOMO atau Fear of Missing Out, satu istilah yang sangat tren di kalangan anak muda sekarang ini dan dampak negatifnya sangat luar biasa sekali. Tentunya kita sebagai seorang muslim yang tentu mempunyai keimanan yang tinggi tidak harus ikut-ikutan. Nah, kita akan penjelasan dari guru kita Kiai Sumarno Syafi'i bagaimana layaknya seorang muslim yang mulia untuk tidak ikut-ikutan. Silakan Kiai Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi summa salatu wassalamu ala khairi ibadih Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayyamih amma ba'd. Al-Mukarramun Adinda Ustadz Reza Muhammad, bapak-bapak dan ibu-ibu, host kita yang tercinta, para jamaah yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Tren kehidupan kita saat ini memang sudah amat sangat mengkhawatirkan. Ketika kehidupan kita yang sudah diwarnai dengan pengaruh-pengaruh luar, prinsip jalan hidup kita pada akhir gilirannya sekarang sudah mulai kalah sama ikan yang ada di lautan. Bu, sering beli ikan? Suka masak ikan? Apa yang paling ibu suka, ikan apa? Ikan laut apa ikan tawar? Coba tuh lihat ikan laut, Bu. Ibu mau masak ikan laut, itu laut asin. Ikan tinggalnya di laut. Ketika ibu mau goreng ikan, pastikan kasih garam enggak? Digaremin enggak? Padahal kan kudunya enggak kudu pakai garam lagi karena udah tinggal di laut. Ikan punya prinsip, kita kadang hidup dibentuk dengan keadaan. Apa yang menyebabkan semacam ini? Nah ini yuk kita kupas bahas pelan-pelan. Tadi Ustaz Rejo udah ngomong banyak banget. Ngalur ngidul. Apa yang disampaikan oleh Allah? Jawabannya cuma satu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa na'an nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang mampu bisa menahan hawa nafsunya, dia takut di hadapan Allah. Karena sekarang sudah dibentuk bagaimana orang sudah kehilangan rasa takut dulu kepada Allah. Ada kebutuhan, ada kemauan. Kira-kira lebih banyak mana di antara kita sekarang ini butuh apa mau? Pantes hidupnya susah mulu. Betul apa betul? Padahal Pak butuh kita singkat, cuman buat makan, bisa bernaung, bisa tidur, cukup ibadah, selesai. Cukup apa kagak? Yang bikin kita susah sekarang ini, Bu, apaan? Gede mau, kebanyakan maunya kebanyakan daripada kebutuhan. Sehingga pada akhirnya zaman sekarang ini orang lebih banyak dibawa yang namanya susah dengan kemauan ketimbang susah mau. Bingung-bingung. Apa tadi? Susah mah dibikin susah sama kemauan. Makanya kan di sini nih pentingnya satu kita ngaji. Masa kita kalah sama ikan yang di laut, ikan hidup di tengah-tengah air asin tapi enggak asin. Sampai kadang-kadang ada istilah ikan asin, itu pun kudu digaremin. Nah kita enggak ada yang garemin, tahu-tahu asin sendiri. Kan pusing kepala kita. Pusing apa pusing? Pusing kagak Neng? Pusing. Kenapa nih? Karena kebanyakan kemauan. Kemarin yang kepengen HP yang mahal
sungsang sumbel, ampe pinjol jadi tumpuan. Di sono. Orang sini alhamdulillah sama. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya kita nih takut dulu sama Allah. Allah tahu loh apa yang ada di dalam kemampuan dan Allah sudah berikan sesuai dengan kelayakan diri kita. Tidak pernah Allah memberikan sesuatu yang di luar kelayakan dan kemampuan diri kita. Ingat, apa yang Allah kasih inilah yang terbaik buat kita. Biar hidung pesek, bibirnya doer, pipinya tembem, hitam legem kayak pantat dangdang. Taruhlah mukanya pas-pasan kayak dompet tanggung bulan. Yang Allah kasih itu cocok buat kita. Kadang-kadang kan kita kagak nerima karena banyak mau ngelihat orang. Hidup kalau berkaca sama orang belum tentu jadi orang dia, belum tentu kayak dia. Tetap ya diri kita. Yang pesek dioperasi pengen mancung. Akhirnya mancung mah kagak kayak Pinocchio. Bener apa bener? Allah ciptakan kita nih orang Asia Tenggara yang mukanya enggak oval, agak bulat pas. Allah kasih hidung kita secukupnya dah. Kenapa? Buat hemat napas. Betul-betul. Umurnya jadi panjang. Dioperasi pengen hidung mancung. Begitu mancung kan enggak pas. Muka bulat, hidung mancung kayak tutup saji. Aduh, kelakuan tadi FOMO, sekarang lebih parah lagi, model jadi hidupan. Nah kalau udah hidup dengan kegawa-bawa model, apa yang terjadinya? Jangan harap dia akan mendapatkan ketenangan. Tadi orang yang bisa mendapatkan ketenangan, rasa hatinya takut dulu kepada Allah. Yang kedua, mampu ngerem hawa nafsu. Hidup ukur dengan kemampuan dan lihat kebutuhan, jangan ukur dengan kemauan. Ingat, hidup ukur dengan kebutuhan dan sesuai dengan jangan kita ukur dengan tiga gitu pikirin. Ini kan kadang kita yang terjebak internet. Saya nggak salahkan internetnya. Emang sudah masanya zaman digitalisasi. Islam tidak melarang dunia digitalisasi. Cuman kita yang kadang-kadang tidak pernah pandai menserasikan diri untuk bisa kompromi dalam diri kita. Kenapa? Tadi banyak mau lupa sama Allah. Makanya supaya kita ingat sama Allah, kuncinya yang pertama, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak sadar ingat diri kepada Allah, biar hati kita tenang. Kira-kira banyakan ngaji apa nonton YouTube? Woi, banyakan ngaji apa nonton YouTube? Kuatan mana nonton Korea sama baca Quran? Tuh, jujur kagak ditanya jawab, Pak. Ya inilah korban FOMO semua nih. Ini udah belum nih? Lanjut. Terusin. Coba kalau kita baca Quran 10 menit baru mata kita ngelihat Quran, dapat 10 menit, Bu. Maaf orang kampung saya di sini sih alhamdulillah. Itu liwat 10 menit terbalik Quran yang ngeliatin kita. Coba kalau nonton film Korea apalagi nonton film India, 3 jam tuh mata udah kayak ikan asin. Melotot berhenti. Benar apa benar? Bagaimana jiwa mau tenang, hati yang tenang di tengah-tengah yang namanya badai dunia pameran semacam ini. Yang dibawa dengan dunia digitalisasi. Kalau kurang-kurang benteng pertahanan, jangankan yang muda-muda model begini, nenek-nenek aja ngikut. Ke rambut dimacem-macemin. Iya Bu ya. Mending kalau pakaiannya pas cakep, maaf Bu orang sono. Udah nggak ngukur badan, udah tuh badan kayak gentong. Pakai baju yang serba ketat, kita kagak lihat kelihatan. Kita lihat juga menakjubkan. Maju kena, mundur mentok.
Satu, zikir, ingat sama. Selanjutnya bagaimana Pak? Ntar kita terusin segmen berikutnya. No, ada kuis. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang telah memberikan kejelasan yang lebih lengkap lagi di segmen kedua ini. Satu hal yang menjadikan ke note ataupun bahkan status WA kita, yaitu dahulukan kebutuhan daripada kemauan. Nah, itu yang terpenting. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi tema yang sangat menarik sekali ini. Tapi sebelumnya, Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah kepada para jamaah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Nah jamaah alhamdulillah, kali ini seperti biasa saya akan berbagi berkah untuk jamaah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Gampang, tinggal menjawab pertanyaan yang menjadi materi di awal saya tadi. Bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong pajak. Sudah siap? Penyakit akhir zaman akibat dari sosial media disebut FOMO, fear of missing out. Nah, apa pengertian dari FOMO? Ada? Ya silakan. Silakan Mbak, boleh kemari? Masya Allah. Duduk di yang paling depan kayaknya bisa nih ngejawabnya. Karena sangat memperhatikan. Ya, sekali lagi FOMO, fear of missing out. Perasaan apa itu? Karena ini disebut sebagai penyakit hati. FOMO atau fear out missing out itu perasaan cemas atau takut seseorang ketika ketinggalan tren. Ketika ketinggalan tren. Jadi kalau dia sampai ketinggalan cemas banget ya. Ya. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Jawabannya benar dan seperti janji saya tadi. Mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah, jangan lupa dipotong pajak ya. Demikian, insya Allah kita akan kembali lagi. Silakan Damai Indonesiaku.